Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal langsung saja ngebahas grupnya si Thanos ya. Cuman kali ini kita bakal lihat apakah potensinya ini oke atau enggak ya untuk saham-sahamnya ya. Karena kan ini memang seperti kalian ketahui ya, bahwasannya ini ya ownernya memang baik kepentingan. Oke, jadi memang yang fluktuatif itu di ownernya bukan di sahamnya. Oke guys, jadi ya sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan like pastinya, dan juga disclaimer on, ini bukan ajakan menyuruh untuk membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi kayak gini. Kalian asik nanya gua, "Bang, saham BCAP oke nggak Bang? Bang IATA oke nggak Bang? BIT oke nggak?" dan sebagainya. Oke, jadi gua bakal bahas satu-satu ya. Nah, kita mulai dari si BMTR dulu. Oke, BMTR ini kan kepentingannya adalah untuk merger ya. Jadi kalau BMTR untuk sekarang itu valuasinya memang udah murah banget ya, udah kelewatan murah ya valuasinya itu. Dengan PBV-nya itu cuma 0,14 kali, itu udah kelewatan banget sih sebenarnya sih. Itu udah murah banget dengan utangnya yang rendah, dan juga memang dia punya dengan sistem bisnis yang sangat banyak ya, yang dia tuh punya MNCN, dia punya IPTV ya, dan well itu banyak banget ya. Dan kalian tau lah kalau kalian nonton Global TV, RCTI ya, oke, Indosiar ya, dan seterusnya. Oke, termasuk MNC TV ya. Itu kan udah boleh dibilang itu udah pemain lama lah ya di bidang media ya. Oke, dan itu kan udah lama banget berdiri ya. Dan itu udah gila cuy, dari zaman-zaman kita bocil gitu loh. Coba kalian mikir lah, RCTI oke, yang gitu itu aja udah ikonik banget guys. Oke, dan kalau misalnya kalian nanyakin gua ya, "Bang, ini apakah bakal bangkrut dan sebagainya?" Kita logika aja guys. Kalau memang ini bangkrut guys, berarti kita udah nggak bakal ada lagi nama RCTI, Indosiar, Global TV, MNC TV dan sebagainya. Itu udah nggak bakal ada lagi guys. Oke, jadi logika aja, kalau itu nggak ada tuh mau kayak mana? Nggak mungkin kan pemain media cuman kayak SCTV, Metro TV dan sebagainya. Persaingan itu jadi ruang lingkupnya disempit kan. Boleh dibilang kalau kita ngomong media paling banyak kan mereka, grup Thanos gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya gua, di harga 138 ini udah oke belum Bang? Kalau gue lihat ya, dengan valuasi dia 0,14 kali, oke, lu mau beli di harga berapapun oke sih, selama dia masih di bawah 2 kali PBV-nya. Oke, tapi ini udah 0,14 kali, ini udah murah banget sih. 138 tuh udah oke. Kalau kalian buat teman-teman yang memang lagi pingin beli atau pingin cicil beli ya, di 138 udah oke. Oke, cobaan kita nggak tahu nanti ini besok-besok dia bakal naik atau turun, kita nggak tahu ya. Cuma untuk harga-harga yang sekarang ini memang udah seksi banget. Lebih tepatnya ke valuasinya dia yang sangat seksi sih sebenarnya sih ya. Jadi ini boleh bilang potensi multi bagger kalau memang ownernya sudah ada kepentingannya. Kalau belum ada kepentingan, dia bakal drop lebih dalam lagi ya. Kemarin kita ada ngejokes sih ya. Waktu di live itu kita ada canda ya. Kalau ini ke gocap, ya ini mah udah gila banget sih. Udah wow banget lah ya. Oke. Ya, cuma kalau ke gocap sih kayak kecil kemungkinan, tapi bukan berarti nggak ada. Ya, di bursa saham itu apapun bisa terjadi, meskipun chance-nya 0,0001%. Oke, apalagi Thanos ya. Oke, next kita kalau untuk BMTR ya itu yang bisa gue bilang ya. Untuk harganya dan valuasinya ya. Kalian kalau yang mau beli sekarang boleh silakan aja ya. Tapi kalau misalnya bisa dapat diskon lagi seperti kemarin 130, itu lebih bagus lagi. Oke, cuman kalau gue sih, kalau teman-teman bagi yang memang pengen ya, ini back again, ini konten subjektif, suka nggak suka terserah kalian. Oke, kalian kan bisa aja nggak usah beli gitu loh ya. Oke, yang pasti yang gue bilang ya, ini faktor owner. Jadi kalau memang kalian memang fokusnya untuk trading, mungkin ini nggak cocok sih ya di saham kayak gini. Next kita MNCN. Nah, untuk MNCN-nya sendiri guys ya, ini kan dia kan memang kepentingannya merger sama BMTR. Nah, MNCN itu kan satu perusahaan gede ya, itu gede banget media ya, dan dia punya laba juga besar ya, 1 triliun juga. Oke. Nah, kita ngomong ini dulu ini. Dengan valuasi dia seperti ini, dengan laba yang gede, itu doesn't make sense at all. Ada perusahaan dengan laba kurang lebih kayak dia, tapi udah dihajar 10 kali PBV-nya, bakal 100 kali PBV-nya gitu loh. Doesn't make sense at all. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang udah bilang ya, kemarin ada yang bilang dia udah mulai nyicil dari harga 500 sampai sekarang. Sebenarnya seperti itu, memang dia punya strategi untuk saham-saham tipe seperti ini gitu. Nah, 246, apakah ini udah bagus Bang? Udah bagus banget.
teman-teman yang memang lagi pengen cicil beli ya, ini mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, oke, di harga sekarang ini ya. Kita nggak tahu sampai berapa dia bakal bawa turun, tapi bisa dicicil beli dulu. Dan namun sebelum itu, sekali lagi, ini sahamnya grup Thanos ya, kalian sudah harus tahu resikonya. Oke, itu aja ya. Jangan bilang nyangkut atau maki-maki atau hina-hina dan sebagainya. Jangan. Kalian kalau udah tahu mau beli saham kayak gini, kalian udah mesti ngerti psikologisnya seperti apa. Kalau kalian udah ngerti, kalian bakal menang kok in the long run ya, nggak short term. Oke, jadi ini bener-bener uang dingin banget kalau teman-teman memang mau. Oke ya, jadi untuk valuasi, untuk kinerja, untuk harga nggak ada masalah ya. Yang mau cicil beli sekarang juga boleh. Oke, next. Kita yang ada kepentingan besar dulu ya. MSIN. Bang, MSIN gimana bang? Kemana ada nyaking gua? Bang, MSIN gimana? Nah, ini MSIN ya. Ini tipe-tipe saham-saham yang sudah mulai laju. Oke, udah mulai gerak ya. Dan ini juga pergerakannya juga agak akrobat sekali ya. Karena ya ini kepentingannya banyak sih. Gua nggak tahu kepentingannya apa sih. Tapi dia memang ini saham yang paling digoreng di grup dia ya. Sampai tinggi banget. Dan seperti yang udah gue ajarin kalian, jangan pernah kejar kereta api yang sudah jalan. Karena kenapa? Itu kalian udah gambling. Kalian sudah gambling, kalian sudah berspekulasi. Nanti jatuh-jatuhnya kayak apa? Kayak teman-teman yang nyangkut di PTRO. Padahal di PTRO itu gue udah ngomong, jangan dikejar lagi. Masih ada yang kejar dan nyangkut. Gitu. Terus saham-saham yang nyangkut-nyangkut yang lain lagi. Jangan. Oke, kalau udah kayak gini jangan juga. Karena MSIN ini kenapa? MSIN ini dia kan nih yang punya kan si MNCN ya. Oke, valuasi dia itu udah mahal banget. PBV udah 8 kali. Oke. Nah, ini kepentingannya apa? Ini kan bakal mergerin si IPTV kan. Sesuai dengan berita kemarin kan. Dan isunya kan. Karena kan IPTV kan bakal jadi data center. Oke, dan itu kan data center nanti kan kepik di Lido kan. Nah, kalau untuk MSIN sendiri, kalau misalnya teman-teman yang memang yang doyan, yang bener-bener pengen banget masuk ya, meskipun gua nggak anjurin, oke. Cuman daripada teman-teman nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya, gua bilang sih ini mungkin tunggu koreksi dulu aja sih, tunggu diskon aja sih. Oke, mungkin di harga 900 kali, toleransi 900 lah. Kalau bisa sampai paling rendah lagi mungkin 800. Tapi mungkin 900 deh kalau ini, karena dia udah mulai rally sih. Oke, gue nggak tahu dia rally karena apa, karena dia masuk apa ya, masuk apa? Aduh, gue lupa pula istilahnya. Ya itulah, pokoknya kemarin dia baru masuk dalam apa ya, FTSE ya, dia baru masuk sana ya. Mungkin karena itu juga ya. Oke. Jadi dia gerak, udah mulai gerak gitu loh. Dari harga 600 sekarang udah 940. Ya, Bang, apakah dia bakal lebih tinggi lagi? Kalau menurut gua sih, kalau dilihat dari sentimen dia kemungkinan bakal mulai agak stabil sih, kalau gua bilang sih. Dia kan arah-arah beberapa kali ini ya kan. Nah, misalnya teman-teman yang memang mau take profit, mungkin teman-teman yang udah ada di 600 atau 700, kalau gua sih take profitnya mungkin kalau di kayak gini kayak di 1000 deh, gua bilang sih. Karena gua nggak berani kayak gini. Ya. Karena ini udah ketinggian banget, tapi gua anjurin lagi untuk tidak kejar saham tipe kayak gini. Oke, apalagi ini grup Thanos, ingat resikonya besar dan kalian sedang gambling kok kayak gitu. Oke, jadi kalian pikirkan 2 kali lagi. Oke, gua nggak anjurin itu. Nah, nggak saranin ya. Cuman terserah, subjektif. Balik lagi, disclaimer on. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini bener-bener case-nya untuk kalian sendiri. Oke, ini gue cuma bantu kasih insight. Oke. IPTV, nah IPTV sendiri gimana bang? Nah IPTV selalu banyak nanyakin gua, oke. Kenapa gua ambil ini dan kenapa nggak yang lain dan sebagainya? Karena IPTV ini yang kayak gua bilang, ya IPTV ini juga kepentingannya banyak di sini. Karena ingat dia tuh salah satu pemegang saham terbesarnya adalah si BMTR. Oke, makanya kenapa gua selalu ngomong itu cinta segitiga itu BMTR, MNCN sama IPTV. Karena di dalam MNCN itu ada MSIN. Dan kalau memang berita ini terrealisasikan, maka ini semua kalau di merger jadi satu, dia bakal jadi media terbesar di Asia Tenggara sih. Gitu. Nah, jadi
Apakah untuk harga sekarang itu udah murah valuasinya? Valuasinya udah murah banget untuk di harga sekarang. Sebenarnya waktu di harga gocap, valuasi dia juga udah oke banget sih sebenarnya sih. Tapi dikasih diskon lebih banyak lagi, ya siapa yang nggak mau ya, oke. Cuman ini dia di FCA ya. Masalah FCA itu kan kalian beli agak susah. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang memang pengen ya, gue tuh selalu ngomong sih. Teman-teman kadang di nge-live nanya gue, bang, IPTV bisa tambah dan sebagainya nggak? Gue bilang kan, resiko kalian tanggung sendiri loh, gue bilang. Kalau memang kalian yakin sama IPTV dan kalian yakin pengen beli, silakan. Kalian cicil beli sendiri. Gitu aja sih. Kalau memang teman-teman yakin, kalau memang teman-teman udah analisa dan teman-teman ada proyeksi ke depannya ini bakal gimana, oke? Mungkin teman-teman di harga sekarang teman-teman bisa cicil beli. Cicil beli aja dulu. Karena di FCA ini kan lebih gampang kita akumulasi ya, karena nggak berebutan sama orang gitu. Jadi harganya bakal stabil gitu sih. Gue kemarin minta harganya jadi 1 sih, tapi nggak dikasih. Kok bisa 1 sih, enak banget ya anjir, gue mau banget anjir gitu loh. Oke, cuman ya dia kayak udah stabil di situ-situ aja deh ya, dijagain sama si Thanos lah, oke. Memang ini saham-saham yang ada kepentingan juga gitu ya. Jadi itu aja. Oke, untuk IPTV valuasinya murah, harganya juga oke ya. Next kita masuk ke anak usahanya MSKY. Kemarin ada yang mention soal MSKY juga. Nah, MSKY ini juga sama sih sebenarnya sih. Kalau secara dari valuasi dia juga murah sebenarnya. Oke, dia murah juga dan dia punya harga juga udah oke ya, 50 ya. Misalnya teman-teman yang nanyakin gua, bang, ini kemarin pada nanyakin gua kayak gini juga, MSKY gimana bang? Kalau gua sih sendiri gua belum analisa terlalu dalam soal MSKY ini, dan cuman ya memang bisnisnya dia banyak kan nggak cetak, dia belum cetak laba sama sekali ya, dan ruginya banyak ya. Oke. Dan ini gue pribadi sih kalau ini sih gue nggak tahu kepentingannya apa kalau MSKY, tapi memang dia pemegang saham terbesarnya adalah IPTV, which is IPTV ada kepentingan besarnya juga, oke, yaitu soal masalah infocom dan sebagainya, itu untuk data center lah ya, oke. Dan dia juga baru ada ngejualin asetnya ke ISAT kan. Nah, oke, itu. Jadi kalau gue bilang sih MSKY sih bagi teman-teman yang memang pengen beli ya, pengen uji nyali dan sebagainya ya, ini meskipun gue nggak anjurin ya, kalian cari tahu dulu. Oke, kalian cari tahu dulu, baca laporan keuangan ya, kalian brainstorming dulu. Ini saham arahnya bakal kemana. Oke, tapi kalau teman-teman pengen masuk untuk di harga sekarang itu udah mentok. Oke, FCA mungkin aja bisa, cuman kita nggak tahu. Oke, kalau harga sekarang sih udah mentok sih kalau gue bilang sih ya, untuk valuasinya juga. Oke, next kita bakal bahas BABP. Nah, ini lagi juga BABP ini juga ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Yaitu merger dengan Nobu. Oke, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya lagi. Oke, kelanjutannya gimana, update-nya gimana. Nah, kalau untuk BABP sendiri untuk harga sekarang itu udah mentok. Kalau teman-teman yang pengen beli ya cicil dari sekarang sih kalau gue bilang sih. Kalau misalnya teman-teman yang memang pengen beli ya, karena dia udah mentok di gocap. Apakah dia bisa FCA? Kita nggak tahu. FCA itu kan kita butuh 6 bulan nilai transaksi di bawah 5 juta kan. Oke, 5 juta rupiah ya, maksudnya di bawah 5 juta rupiah selama 6 bulan. Kalau di bawah itu ya kena FCA. Nah, ini sih kalau gue bilang ya, gue nggak tahu sih kalau BBP ini sih, ini perbankan sih. Kalau gue jadi kalian kalau memang pengen beli saham perbankan, gue bagusan gue cari yang lain sih, jujur aja sih. Tapi kalau misalnya kalian memang ngerti psikologis ownernya ini ya, si Thanos ya, kalau memang kalian ngerti, mungkin BPP kalian memang lagi pengen banget ya, kalian udah tahu dia punya kepentingan apa dan sebagainya, mungkin kalian bisa beli di harga sekarang sih ya. Take profitnya berapa gue nggak tahu, karena kalau gue itu tipe investor, gue nggak tahu take profitnya di belakang berapa. Selama dia memang gue rasa valuasi udah kemahalan, gue baru take profit gitu. Itu mesti dilatih sih guys ya. Cuman nih gue bantuin kalian kalau memang teman-teman yang ragu mau masuk atau enggak. Oke, karena di video kali ini memang fokusnya di sana kalau untuk bahas grupnya Thanos. Karena teman-teman kan takut juga kegocek gitu kan. Oke. Apalagi teman-teman trader juga gitu, kasihan juga nanti nyangkut dan sebagainya kan. Cut loss kan lumayan juga ya damage-nya ya. Karena makanya gue bilang sekali lagi, kalian harus ngerti ini psikologisnya gimana. Oke. Nah, tadi udah tuh kita masuk lihat bid ya. Untuk bid ini kan dia kan boleh dibilang tempat keluar masuknya ya, tempat keluar masuknya Thanos lah kita ngomong lah ya. Oke.
Nah, tempat keluar masuk dia, jadi kalau misal gue bilang ya, ini kan boleh dibilang ini kan holding company. Kita ngomong nih, holding company ya. Holding company, jadi dia ini yang ada porsi kepemilikan yang gede di BMTR juga gitu. Nah, kalau gue bilang BIT ini jujur kalau untuk holding kayak gini, untuk valuasi sekarang tuh murah banget ya, 0,12 kali ya. Untuk harganya dia udah di FCA juga ya. Teman-teman kalau memang pengen masuk ya, pengen beli ya, karena teman-teman tertarik ya, tapi masih belum tahu ya, di harga sekarang itu udah oke sih sebenarnya sih. Teman-teman mungkin kalau memang pengen cicil beli udah bisa cicil beli ya. Tapi ini FCA sekali lagi ya, FCA dan butuh sabar ya. Oke, karena ini nggak bakal berebutan sih. Oke, 26 harganya. Kalau misalnya gue mau lebih berharap sih, kalau bisa dikasih lebih rendah lagi sih, bentar ya. Kalau misalkan dikasih ke harga lebih rendah ya, meskipun valuasi udah murah banget ya, 23, 24 lah teman-teman. Kalau memang mau masuk bisa di sana sih. Cuma kayak gue bilang sih, ini bakal stabil di sana-sana aja sih, gue bilang sih ya. Cuma kalau teman-teman memang pengen beli di harga sekarang udah oke juga ya. Next, BCAP. Nah, BCAP ini kan sekuritas sih sebenarnya sih, MNC Capital Indonesia ya. Ini sekuritas ya, oke. Dan dia di harga gocap juga ya, dan PBV-nya 0,33 kali. Jadi boleh dibilang kesimpulannya adalah memang dia punya grup ini ya, yang paling overvalue itu adalah MSIN ya guys. Oke, jadi yang selebihnya tuh undervalue semua sih, lebih tepatnya sih ya. BCAP ini gimana ya? BCAP untuk harganya udah mentok 50. Kalau kalian mau berharap dia ke FCA lagi, gua nggak tahu, dia mesti nunggu lagi nih. Karena kemarin kalau misalnya teman-teman yang di FCA, kalau kemarin teman-teman beli di harga 27 dan kemarin dia terbang sampai 132, teman-teman itu udah beggar. Kalau yang masukin 100 juta udah beli rumah sekarang gitu loh. Memang gue bilang balik lagi, ini saham-saham tipe-tipe kayak gini memang ya kalian harus menerima resikonya. Oke, kalau delisting enggak lah. Karena untuk grup dia ini it's too big for that gitu loh. Dan dengan kita mengerti psikologis ownernya juga ya, ownernya ya, nggak bakalan dibiarkan saham dia tuh delisting juga sih. Ingat, kalian kalau mau investasi lihat faktor owner juga gitu ya. Faktor owner tuh berpengaruh banget. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli di harga sekarang 50 tuh oke ya. Udah mentok soalnya dia. Oke, BBV 0,33 kali. Oke. Next, terus kita ada IATA. Nah, IATA ini gimana, Bang? Oke, IATA ya. IATA dia FCA ya. IATA dia FCA. IATA ini kan salah satu dari grupnya MNC juga ya, dan dia ini bergerak di bidang batubara. Ya, batubara. Nah, jadi kalau kalian gue gimana? Oke, batubara itu kan dia kan fluktuatif banget. Nah, masalahnya itu kalau di grup ini itu nggak berlaku sih kalau gue bilang sih. Kenapa? Karena yang fluktuatif itu ownernya. Jadi itu yang komoditas yang utama itu adalah ownernya. Jadi ketika hari ownernya bilang sahamnya terbang ya terbang. Kalau sahamnya turun ya turun. Kalau laporan keuangannya bagus ya bagus. Kalau jelek jelek gitu loh. Ya jadi IATA kalau gua sih jujur, gua pribadi gua kurang. Tapi subjektif kembali lagi, teman-teman yang memang pingin. Kalau gua pribadi ya, ini saran gua kok memang teman-teman yang ngebet pengen masuk IATA ya. Gua mungkin bakal tunggu dia sampai 30 lagi sih, tapi nggak mungkin sih karena valuasi dia tanggung banget. Ya. Tapi kalau teman-teman yang udah ngebet banget mau masuk, mungkin di harga 45 oke sih. Harga 45 atau 40 lah. Kalau 49 ini juga tanggung-tanggung banget sih. Udah mau gocap soalnya kan. Cuman ya itu sih yang bisa gue tahu sih ya, untuk valuasinya memang dia masih murah banget sih. Murah juga enggak lah, 0,69. Oke, enggak banget amat lah. Ya, tapi dia masih under value. Oke. Oke. Coba kita lihat lagi. Terus terakhir kita punya saham KEPI. Ya, KEPI ini juga pada nanyakin kemarin, Bang, KEPI ini kalau masuk sekarang gimana, Bang? Oke, gue bilang untuk harga sekarang dia ini sebenarnya udah rally. Dia sudah rally. Ya,
paling bagus beli saham KEPI itu di harga gocap kemarin. Gue udah jauh-jauh hari gue ngomong kan sebelum dia terbang kan. Video gue rilis 4 hari sebelum sahamnya terbang gitu. Jadi KEPI ini memang valuasinya sekarang 0,42 kali. Tapi dia udah terbang sih sebenarnya sih. Kalau dia bisa turun lagi ya. Ini kan dia kayak lagi downtrend ya, dia lagi downtrend banget nih. Kalau dia bisa turun lagi, mungkin di harga 80 atau 90 itu mungkin seksi. Kalau sekarang dia masih terbang sih. Kecuali kalau teman-teman memang udah ngebet pengen tes beli, tapi belinya berkala ya, jangan langsung all in. Karena tipe-tipe saham kayak ini, dia ini rawan dibawa terjun payung sih. Oke guys, itu sih. Cuma valuasinya itu memang murah banget ya, 0,42 kali untuk KEPI ya, karena kalian tahu sendiri dia punya lahan kan gede banget. Oke, bagi teman-teman yang udah pernah datang lokasinya langsung ya. Oke, dan untuk harga sekarang sih 118 sih gantung sih sebenarnya sih. Cuma kalau memang bisa dikasih diskon 110 masuk, bisa boleh masuk ya. 100 lebih bagus lagi sih kalau bisa sih. Kayak gitu ya. Oke, itu sih, itu saham terakhir dari grupnya MNC. Oke guys, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sekali lagi, sebelum kalian membeli, kalian pelajari dulu aja saham-saham yang mau kalian beli. Oke, jadi harga-harga sekarang ini yang tadi gue bilang itu udah bisa masuk dulu. Oke, cuman balik lagi, disclaimer on. Oke, ini karena teman-teman banyak nanya gue ya, daripada satu-satu gitu loh, gue kasih tahu ya, capek juga gitu ya. Oke, intinya kalian harus tahu aja resiko dan psikologis owner, itu aja sih. Oke guys, jadi ya sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe, and disclaimer on, ini bukan ajakan menyuruh membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi itu aja bisa gue bantuin kalian ya. KEPI ini juga memang lagi banyak kepentingan juga sih, apalagi Donald Trump baru menang jadi presiden ya. Menarik sih sebenarnya sih sepak terjang apalagi akan terjadi di kemudian hari ini ya, grupnya dia ya. Apalagi sekarang lagi ada berita-berita nggak enak juga kan. Gue nggak bisa, gila sih, gue kasih kalian strategi udah banyak banget sih ya. Ya harusnya kalian ngerti lah ya untuk saham-saham tipe seperti ini gimana ya strateginya. Oke, so selamat berinvestasi dan selalu belajar guys. Oke, bye-bye.